Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Pratama dengan NIM 24106060025 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat untuk memenuhi tugas mingguan modul 5, yaitu GUI Tech Eater. Jadi kode program ini adalah gabungan dari kode-kode saya sebelumnya di modul 1 sampai modul 4. Jadi baik saja langsung kita mulai dari yang pertama. Di sini saya mengimport 7 library ke dalam program saya, itu ada Techinter yaitu untuk membuat library GUI, lalu ada TTK dan message box, lalu ada tk.calendar di sini untuk menginputkan tanggalnya menggunakan date entry. Lalu ada Pandas OS, Matplotlib, dan figur Canvas. Nah, di sini untuk mengintegrasikan atau menghubungkan antara Matplotlib dan juga GUI. Kita menggunakan ini. Masuk ke program utamanya, di sini ada class absensi app. Jadi di sini adalah eh, aplikasi utamanya adalah absensi app. Jadi bisa di sini ada dev, function init, dalamnya ada self dan juga root. Self root sama dengan root, lalu root.title untuk masukkan judulnya. Jadi judul utama kita itu adalah sistem absensi karyawan V1.0. Lalu geometri di sini untuk membuat layar atau desktop baru kita nanti itu ukurannya 950 kali 650. X-nya 950 dan Y-nya 650. Lalu ada min size-nya itu 800 dan 600. Kita juga buat stylenya, di sini stylenya ttk.style. Tema yang kita gunakan itu clamp. Lalu ada configure-nya itu tnotebook.tab dan sekian. Ada font dan juga paddingnya. Lalu configure lagi t-label frame. Jadi label dari frame-nya itu nanti ada juga padding. Lalu configure button atau tombol yang kita gunakan itu 5. Lalu fontnya itu Arial. Self df muat database, kita akan muat database-nya ke dalam sini nanti. Lalu ada self buat widget, jadi ini untuk membuat widget kita. Jadi widget yang kita gunakan itu nanti adalah preview. Lalu ada self refresh preview, ini untuk merefresh reviewnya nanti. Lalu ada update combo box pegawai, jadi pegawainya itu nanti akan kita update karena kita bisa menginputkan nama pegawai juga. Selanjutnya kita masuk ke function buat widget. Buat widget ini di dalamnya ada self.notebook atau jendela utama dari program interface ini. ttk.notebook di dalamnya itu ada variabel self dan juga root. Pack untuk mengatur tata letaknya, lalu tab input. Tab input ini untuk eh, menginputkan data dengan titik ttk.frame, lalu self notebook padding, dan add untuk menambahkannya. Jadi di sini ada tiga, yaitu input, lalu ada database, ada grafik juga, dan masing-masing menggunakan fungsinya sendiri. Di sini ada input, database, dan juga grafik. Untuk judulnya itu input data absensi karyawan, database karyawan, dan grafik dan visualisasi. Lalu selanjutnya ada function buat tab input. Di sini dalamnya ada dua, yaitu self dan juga parent. Frame input sama dengan ttk.label frame. Jadi kita buat label frame baru yang dimana isinya itu nanti ada formulir input data dan kita atur tata letaknya menggunakan .pack. Lalu ada input kolom figure itu satu satu. Ketika label frame input nama pegawai itu ada nama pegawai dan tata letaknya sekian. Lalu ada entry nama untuk menginputkan nama ttk.entry frame input dengan lebarnya itu 40 nanti. Lalu self entry nama grid sekian, lalu ada labelnya lagi untuk tanggal, date entry. Nah, kita menggunakan library date entry di sini dan kita sesuaikan lagi letaknya menggunakan .grid. Lalu ada frame input lagi untuk keterangan. Ini ada 4 keterangan hadir, keterangan sini alpha. Dan di sini kita menggunakan combo box karena pilihannya itu lebih dari satu dan kita tidak menginginkan user untuk menginputkan namun hanya memilihnya saja menggunakan combo box. Selanjutnya di sini ada self button simpan untuk menyimpan eh,
keterangan ini tadi menggunakan tombol button yang tulisannya itu nanti simpan data, dan itu akan diintegrasikan di function simpan data baru. Tata letaknya .grid, lalu ada simpan data baru, dalamnya ada self.entry nama get, lalu ada tanggal dan juga keterangan. Selanjutnya di sini ada function baru lagi, yaitu buat tab database. Jadi kita akan membuat sebuah database untuk tab ini tadi, ttk.label untuk pencarian, lalu ada ttk.label frame untuk mencari nama, .pack set untuk tata letaknya, dan entry untuk menginputkan nama yang kita ingin cari. Lalu di sini ada button atau tombol yang bisa kita klik nanti. Di situ tulisannya adalah cari dan terintegrasi dengan dev atau function cari data pegawai. Lalu .pack untuk tata letaknya, dan self button reset untuk mengosongkannya lagi. Dengan tulisannya itu tampilkan semua di reset pencarian atau function reset pencarian. Lalu .pack lagi dan frame tree. Ini kita buat frame baru. Label frame data absensi judulnya. Lalu ada scroll bar. Scroll bar ini untuk kita agar bisa nge-scroll. Y itu artinya ke atas ke bawah dan X itu kanan kiri. Lalu self tree. Di sini kita buat self tree-nya ada nama, tanggal, keterangan, dan uang makan. Lalu scroll bar di sini .config konfigurasi, configure, comment, self tree view, Y view dan X view. Lalu scroll bar Y pack untuk mengatur tata letaknya, dan heading. Di sini headingnya ada 4, lalu ada kolomnya juga sama 4 untuk lebarnya kita sesuaikan. Lalu di sini kita ada dev cari data pegawai, ini untuk mencari nama pegawai tadi. Self entry cari nama, .get strip title, lalu message box. Nah, message box ini untuk uh, umpan balik lah, umpan balik atau feedback yang akan kita terima setelah kita menginputkan nama dicari tadi. Ini ada pencarian kosong, masukkan nama pegawai yang ingin dicari. Lalu hasil pencarian, di sini ada nama pegawai, state.constraints, dan di sini saya buat function baru lagi, yaitu reset pencarian. Di sini untuk mengosongkan atau mengclearkan dari pencarian yang kita ingin cari tadi. Itu cari nama .delete. Lalu refresh review, dan di sini ada lagi function buat tab grafik. Nah, ini yang lumayan panjang karena ini untuk membuat grafik di dalam GUI nanti atau interface kita nanti dalam desktop baru. Itu ada frame control ttk.label frame, judulnya itu kontrol grafik, lalu .pack, lalu ada di sini ada grafik bar per pegawai, kita akan buat ke dalam desktop baru, Windows baru dengan combo box ya, karena kita memilih pegawainya itu menggunakan banyak pilihan dan kita hanya memilihnya saja. Lalu .grid untuk menyelesaikan letaknya, dan button tampil bar untuk tombol yang bisa kita klik nanti itu ada di button tampil bar. Itu tulisannya tampilkan bar chart yang telah terintegrasi dengan dev tampilkan bar chart. Lalu yang kedua itu ada grafik gaji kumulatif atau line chartnya. Ini grafik atau diagram yang kedua. Judulnya itu grafik kumulatif, dan self button yang bisa kita klik nanti adalah tampilkan gaji kumulatif semua. Dan ini telah kita integrasikan dan tampilkan line chartnya. Lalu frame canvas di sini untuk membuat frame baru yang berisi gambar di bawahnya nanti. Lalu ada self figure untuk membuat figurnya. Di sini ada ukuran dan juga self canvas get TK widget di sini untuk mendapatkan widget yang kita masukkan tadi, yaitu review ke dalam desktop baru kita. Toolbar, lalu navigation di sini adalah navigasi utama dari program kita. Lalu ada update untuk mengupdate atau memperbaharui data. Lalu dev update combo box pegawai. Di sini nanti setelah kita menginputkan data absensi maka akan terupdate secara otomatis. Lalu di sini ada status con self ax.clear untuk menghapus atau mengclearkannya, membersihkan. Lalu ada bar set title set x label. Di sini total kehadiran seluruh waktu untuk keterangan kehadiran, jumlah total,
Grid aksis Y, line stylenya itu ini self figure.tag layout untuk merapikan tata letaknya agar terlihat rapi dan tidak tumpang tindih. Lalu dot draw di sini untuk menampilkan gambar atau menggambar dari kanvas tadi. Lalu di sini ada dev tampilkan line chart untuk menampilkannya itu. Nah, di sini ada message box lagi yaitu show warning jika data yang kosong maka akan muncul peringatan seperti ini. Lalu dev sorted sama seperti sebelumnya, save as dot set title ini judulnya nanti perkembangan gaji kumulatif, uang makan per karyawan, dan set X label, Y label ini tanggal dan juga gaji kumulatif di Y-nya dan X-nya tanggal. Dan mari kita coba run program ini. Nanti akan muncul sebuah uh, layar baru atau Windows baru di dalam program ini. Oh ya, program saya juga sudah saya masukkan data Excel saya sebelumnya, yaitu database absensi karyawan yang telah terintegrasi ke dalam kode program ini. Nah, baik, ini telah muncul kan. Dan judul utamanya itu adalah sistem absensi karyawan V1.0. Nah, di sini terdapat tiga pilihan, yaitu yang pertama ada input data absensi, database karyawan, dan juga grafik visualisasi. Dan di sini ketiganya menggunakan button ya, jadi bisa diklik. Yang di input data absensi, ini kita ingin memasukkan data baru lagi ke dalam database absensi karyawan kita. Jadi inputan ini nanti akan masuk ke dalam file Excel juga, tidak hanya di program kita. Misal kita masukkan namanya dan tanggal. Oh ya, tanggal ini kita bisa memilih menggunakan combo box dengan integrasi date entry ya di sini. Date entry itu kita bisa milih harinya, misal harinya itu 4 gitu kan. Nah, untuk bulan dan juga tahunnya kita harus menginputnya secara manual. Misal 10 2025. Nah, di sini juga akan secara otomatis mengubahnya ke Oktober gitu. Misal tanggal 6 input keterangan. Nah, input keterangannya ada 4. Ini menggunakan combo box yaitu pilihan ada hadir rambut izin alpha, misal saya izin. Kita simpan datanya, kita pilih button di sini. Ini button simpan data dan akan muncul feedback data untuk ini tadi tersimpan. Oke, kita masuk ke database karyawan. Di sini ada nama pegawai, tanggal, keterangan, uang makan, dan ini widget reviewnya. Kita cari misalkan nama yang telah kita inputkan tadi, kita cari. Nah, ternyata ditemukan karena sudah masuk ke dalam database. Lalu ada grafik, di sini kita bisa cari yang telah kita masukkan tadi dan akan muncul sama seperti sebelumnya untuk tampilkan gaji kumulatif semua. Nah, ini juga muncul. Ini sama seperti sebelumnya, hanya kita konversikan ke dalam GUI Tag Inter. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.